Jepang, kita memasuki lorong gua Jepang, lubang Jepang. Gelap banget, harus super hati-hati biar nggak kepleset. Tanggalnya banyak kali. Udah mulai lelah. Lelah guys. Ini nggak tahu berapa menit ke bawah ya. Nah ini tadi kita ke atas, itu dia penampilan atasnya. Ini bawahnya. Oh my god. Lanjut guys. Ternyata bisa soalnya partis yang waktu itu sehari. Merah, baju Mafia merah. Tunggu. Biru. Kuning. Ada olahraga kita guys. Agak tunggu tapi guys. Jangan-jangan jangan kita kesini lagi. Wajar ya. Kapan boleh nggak ada pantangan di sini? Pantangannya hanya disentuh kan? Kasihan kita. Ya, Mbak, sini Mbak, kita pakai pemandu. Yang pegang yang. Markam ke depan. Ish, dari bot. Dari sini dulu besar. Nah ini kakak abang dari yang sebelumnya saya ucapkan lagi selamat datang di objek wisata Taman Panorama atau Lubang Jepang. Jadi seperti saya terangkan di channel tadi, Lubang Jepang yang kita buka sebagai objek wisata ini kan luasnya ada 1.470 meter. Itu baru sepertiga yang kita buka. Karena kalau untuk total satu kota Bukit Tinggi, lorong atau Lubang Jepang ini mencapai luasnya 5,5 km aslinya. Ini daunnya bisa tembus ke bawah Jam Gadang, ke bawah Benteng Fordekop dan ke bawah Istana Bungata. Jadi umumnya di pusat kota Bukit Tinggi sampai sekarang lorong kayak gini. Cuman yang lain nggak bisa dibuka sebagai objek wisata. Cuma makanya kota Bukit Tinggi tidak ada bangunan yang tingginya melebihi dari Jam Gadang. Nah di bawahnya lorong kayak gini. Dan lorong Jepang ini kan dibangun di masa penjajahan Jepang dengan waktu yang singkat, tepatnya 2 tahun 8 bulan. Diawali tahun 1942 sampai 1945 dan diketemukan oleh penduduk sekitar secara sengaja tahun 1946. Jadi kalau untuk lorong yang pertama kali ditemukan tempat kita turun tangga yang tadi. Oh iya. Iya, jadi dari bawah sampai ke atas turun jalurnya kayak kerucut. Nah diameter tempat kita masuk tadi aslinya sebesar lingkaran mobil. Karena hanya difungsikan sebagai ventilasi udara sekaligus pintu pengintaian arah ke kota. Nah untuk posisi kita dari sini sampai pertigaan itu nantinya akan kita lalui. Ini Pak Kakak adik-adiknya bisa lihat ada 7 lorong, 6 di sebelah kanan. Ini Jepang fungsikan dalamnya sebagai ruang amunisi senjata. Satu di sebelah kiri ada lagi ventilasi udara sekaligus pintu pelarian yang utama. Jadi kalau mau lihat senjata beserta amunisi yang pernah ditemukan di 6 lorong ini sampai sekarang masih ada. Kita simpan di Museum Tridaya Eka Dharma yang di atas, tepatnya di depan loket keluar. Dan ini Lubang Jepang tahap renovasi kedua. Mungkin panjang umur punya rezeki pernah datang sini lagi untuk renovasi ketiganya clear. Tangga kita udah pakai eskalator. Kita di sini ada mini dadar juga atau bioskop kecil, tempat putaran film dokumenter dan 5 lorong lagi ada museum putaran senjata kita pajang nantinya. Oke, ini. Jadi satu kali masuk pengunjung udah lihat semuanya lah. Nah ini ruang amunisi yang kedepannya kita menjadikan mini teater. Ada semacam bioskop kecil, tempat pemutaran film dokumenter. Tempat Untuk di sebelah kiri ventilasi udara yang lain sekaligus pintu pelarian. Di pojok udah jurang Arisianok yang mana untuk kecuraman ke bawah ada 73 meter gitu. Ini juga ruang komunikasi. Ini juga ruang amunisi senjata juga. Jadi untuk senjata mau kita pajang dalam April. Pas saja. Enggak apa-apa aman kok. Ada yang nganggur sama om urusan ini.
Takut keluar hantu. Juga ruangan menit senjata juga. Ini yang kelima, yang keenam ya. Ada 6 dari ruangan. Kalau lawan Jepang ini diketemukan setelah sengaja oleh penduduk sekitar. Jadi dulu dulunya peternak kambing lah. Jadi setelah teman-temannya masuk ke tempat kita sekali. Jadi semakin dipindah lorong ini makin luas. Nah, ini sudah renovasi. Si bapak kita Tapi datang dulu. Bapak kita. Kak, mana yang pokoknya Kak berdiri di sini Kak kita ambil foto lah. Oh iya, hati-hati. 2016 kita masih belum secantik ini ya. Jadi foto dalam sini ada kita sekarang. Ini kita tepatnya udah berada di titik sentral atau titik tengah lubang Jepang di sini. Jadi kalau untuk 40 meter ke atas bukan taman panorama lagi. Tiket bayar masuk ke kita. Dan 73 meter ke bawah dasar Resiano. Jadi posisinya kita sekarang ini di Pingganjuran. Karena untuk dahulunya mereka jadikan bunker atau kota bawah tanah. Ini terdiri dari 11 bukit barisan. Jadi bukit yang paling tinggi mereka jadikan bunker, yang mana untuk sekeliling mereka kasih ventilasi udara dengan fungsi dan kegunaan masing-masing. Kan kita bisa ngerasain untuk sirkulasi udara ini ada ini kayak pakai AC. Iya. Nah ini alami loh tanpa AC tambahan. Nah, untuk 15 lorong lagi itu berasal dari pojokan yang gelap sampai belakang saya. Di belakang saya ada 15 lorong. Dua di antaranya di sebelah kanan saya satu, juga untuk lorong di sebelah kiri. Ini dua lorong difungsikan dahulunya sebagai ruang makan Romusa. Romusa atau pekerja paksa, dahulunya yang gali lubang Jepang ini juga dikasih makan. Cuma 1 kali dalam 1 hari. Mereka bekerja 24 jam dan hanya sanggup bertahan hidup 1 sampai 4 hari doang. Jadi bagi para Romusa yang tidak sanggup bekerja lagi, bukannya dipulangkan ke kampung mereka. Mereka dipenjarakan di belakang sampai batas waktu yang ditentukan. Kalau masih hidup mereka dibawa ke dapur. Nah, dibawa ke dapur bukan dikasih makan, bukan dikasih rendang ya. Itu dapur tipuan atau dapur kamuflase. Mereka dibunuh, dibantai di sana. Meninggal bukannya dikubur, dibuang. Jadi kita bisa lihat lubang bekas membuang mayat 73 meter langsung nembus di aliran sungai Resiano Induk kecil dari penduduk. Jadi khususnya penjara sama dapur kalau mau ambil gambar boleh, cuma jangan ganjil, genap. Katanya jangan ganti harus genap. Kalau di sini aman Pak, itu niatnya aja pengen terus ziarah. Kalau saya jadi pemandu sini baru juga, baru 14 tahun Pak. Wow. Apalagi sekarang semenjak awal tahun 2025 ini udah buka 24 jam malam saya juga buat tamu. Iya, 24 jam. Jadi kalau jam 7 pagi sampai jam 6 ke Pemda, jam 6 sampai paginya kita karang turun di sini atau Pemda setempat gitu. Nah untuk ini satu lorong, ini yang diameternya ini paling besar. Ini Jepang fungsikan dari sebagai ruang sidang atau tempat mereka menyusun strategi perang. Kalau lubang Jepang ini pun yang kita jalani sekarang, ini dahulunya belum sempat mereka gunakan, masih dalam tahap penggalian. Gitu. Rencananya kan ini yang di Kota Bukit Tinggi mau mereka tembuskan ke Kota Padang, tepatnya Teluk Bayur. Awal mereka masuk, cuman kan Tuhan berkehendak lain. 2 kota besar mereka terduduk di bom atom, Nagasaki, Hiroshima. Jadi untuk buru paksa mereka bunuh semuanya. Dan tentara Jepang kan punya tradisi, kalau udah mulai kalah di kiri atau bunuh diri dengan menancapkan katana di hati mereka. Kelas berapa sekolah? 3. Romusa tahu nggak apa itu? Atau Saya nggak tahu. Saya nanya. Ajak buat dia. Ada yang tahu nggak Romusa? Romusa adalah pekerja paksa di masa penjajah Jepang. Oke, kalau ini lagi. Bertanya kepada salah orang itu lah. Tahu pelajaran kayak gitu. Oh, anak-anak sekarang sejarah kurang. Udah belajar bang belum? Sama ada pembentuknya kak. Mungkin kalau kakak tanya sama saya ya, udah berapa kali dan udah capek nih soalnya, kan kalau kita orang Islam kan jin atau setan itu ada kawan. Ya, sekarang itu kembali ke diri kita masing-masing. berkali-kali. Ya, beda kelihatan pun kita ambil biji politik mungkin mereka minta doa. Itu aja. 10 tahun, mana tahun? Jauh kali sana belakang. Ini kayak kita masuk dalam ini, dalam sarang semut. Kita harus di bawah guys. Belok kanan guys. Lurus jurang bu. Jangan takut, ada kita. Dulu nggak kayak gini kan ya? Enggak. Ini tadi begini. Ini akibat gempa tahun 2007. Pusatnya di Kota Padang, Pariaman 7,6. Ya, ini hanya hasil renovasi yang untuk aslinya kan. Kalau ini untuk di belakang sini, ini tanahnya berbeda dari yang di depan. Di depan putih kan, nah ini kuning. Kebanyakan tamu yang datang ini bilang ada yang mengandung unsur emas, unsur intan. Cuma ini cagar budaya, tidak boleh digali. Dan sepanjang jalan kita tadi, untuk dinding-dinding lubang Jepang atau rongga-rongga yang kita buka kayak gini, ini ada fungsinya. Itu yang pertama sebagai penerangan atau petakan obor. Yang keduanya sebagai ruang percakapan. Biasanya kalau kita masuk ke alam buatan alam,
Untuk kita bicara pasti secara kita bersama. Nah, untuk ini enggak, kalau kita diputar, cek ini. Yang mana fungsi utama bagi mereka, seberapa banyak bertemu atau periksa, pada guru maksa jalan dan keputusan teriakan mereka terdengar. Nah, kita jalan dulu. Jadi sekarang posisinya kita sekarang ada di penjara Botana. Jadi penjara Botana ini pertama kali lubang Jepang ditemukan 1946. Asli panjangnya 43 meter kayak meter L. Kalau sekarang udah kita tutup oleh hasil inovasi sampai di sini. Kalau semakin jauh kita masuk oksigennya nggak ada. Kita susah napas gitu. Dan penjara Botana tahun 1946 pertama kali lubang Jepang ditemukan. Sepanjang jalan yang kita lalui tadi paling banyak ditemukan tumpukan tulang. Kita nggak tahu dia orang Jepang atau orang Indonesia. Pernah gua di sini. 1986 lubang Jepang pertama kali dibuka sebagai objek wisata dan diresmikan oleh Menteri Wisata dan Budaya Fuad Asari. Ini dibongkar, dipindah ke atas kita 40 meter ke atas kuburan masal. Posisi kita sekarang wisata bawah kuburan ini. Acara reality TV semacam Uji Nyali, Dunia Lain, Besar Terkadang pernah syutingnya di sini. Jadi sampai di luar boleh dilihat YouTube, mungkin lihat wajah saya juga ikut kalau ke bawah saja. Cuman di masa penjajah Jepang, fungsinya Romusa yang tidak sanggup bekerja mereka dipenjarakan di sini sampai lemas. Kalau masih hidup baru dibawa ke dapur ke seksi penyiksaan di sebelah kiri kita. Dikirain gitu. Nah, untuk ini sekarang kita di dapur. Jadi dapur di sini bukan tempat masak. Jadi kalau kakak ibu atau adiknya mau nanya rendang atau hijau ada hijau nggak ada di sini. Ini dapur tibuan, ini dapur pembantaian. Jadi Romusa yang mereka datangkan tuh kali lubang Jepang ini. Jadi kalau udah mulai sakit mereka dibunuh di di sini. Meninggal pun bukannya dikubur, dibuang. Ini di bawah sini kita bisa lihat. Ini lubang bekas pembuang mayat. 73 meter, langsung nembus ke aliran Sungai Ngarsianok yang terpencil dari penduduk, yang mana untuk ke dalamnya 1-4 meter. Jadi penduduk Ngarsianok di bawah, dahulunya setiap mereka jumpa mayat, mereka nggak nyangka Jepang yang bawa mayat dari sini. Mereka nyangkanya orang hanyut gitu. Karena aliran Sungai Ngarsianok ini berasal dari Gunung Singgalang, tepatnya Talgodewi. Dan diperkecil kayak gini tahun 2003. Karena pernah kejadian ada pengunjung tanpa pengawasan pemandu ke bawah, dia punya anak umur 3 tahun jatuh ke bawah soalnya meninggal. Itu makanya kita perkecil. Kalau asli gerbangnya di sini, dia kayak perosotan ke bawahnya. Dan di bawah kita kasih trali juga antisipasi binatang buas masuk ke sini. Nah untuk di atas kita ada pintu pengintaian, sekaligus ventilasi udara juga di sini. Yang mana fungsinya untuk mengintai aktivitas penduduk Ngarsianok. Karena mayoritas penduduk Ngarsianok itu petani, kata ladang. Nah petani yang mau jual sebumi Jepang intai dari sini, nanti mereka sergap dari pintu penjagapan yang akan kita lalui. Oke, ada yang mau foto dulu silakan.